Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Dan bagaimana puasanya sampai hari ini? Pasti semua berjalan dengan lancar ya. Anak-anak Al-Firdaus semuanya hebat. Puasanya lancar-lancar semua. Kembali lagi di Mutiara Firdaus bersama Teacher Husna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kejujuran. Kita akan belajar meneladani sifat dari Rasulullah, yaitu tentang kejujuran. Nah, siapa yang tahu arti dari kejujuran? Kejujuran yaitu semua perkataan dan perbuatan kita yang berasal dari kenyataan apa adanya atau sesuai fakta apa adanya. Nah, meneladani sifat kejujuran dari Nabi Muhammad itu semua wajib ya untuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Karena jujur itu adalah tanda anak yang hebat. Nah, berbicara tentang kejujuran, Teacher punya sebuah cerita tentang kejujuran seorang anak. Mau dengar nggak ceritanya seperti apa? Oke, Teacher mulai bercerita sekarang ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang ulama Islam yang sangat terkenal dengan kejujuran dan juga kecerdasannya. Beliau bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil, beliau ingin mengembara mencari ilmu ke negeri yang sangat jauh. Sebelum berangkat mengembara, beliau berpamitan kepada ibunya. Sang ibu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berkata bohong, karena kebohongan itu akan mendatangkan keburukan untukmu. Selalu berkata jujur ya, dimanapun kamu berada, walaupun kejujuran yang akan kamu katakan akan membawa keburukan." Setelah mendengar pesan dari ibunya, beliau memegang teguh di dalam hatinya semua perkataan ibunya tadi. Kemudian, sebelum berangkat bersama dengan rombongannya, ibunya membekali Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sejumlah uang untuk bekal di jalan. Nah, setelah berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani beserta rombongannya dihadang oleh para perampok. Para perampok itu selalu mencuri dan meminta harta serta uang dari para pengembala yang ingin pergi jauh. Nah, semua harta dan uang yang dimiliki rombongan itu diminta oleh perampok. Ketika tiba gilirannya, Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu perampok itu bertanya kepada beliau, "Hai anak kecil, apa kamu punya uang? Serahkan padaku." Begitu kata perampoknya. Syekh Abdul Qadir Jailani lalu menjawab begini, "Aku punya uang tuan, ada di dalam saku bajuku." Begitu jawabnya. Lalu perampok itu tidak percaya. Dia pergi. Ada datang satu lagi perampok, yaitu pemimpinnya para perampok itu. Pemimpin perampok itu bertanya hal yang sama kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. "Hai anak kecil, apa kamu punya uang? Serahkan padaku." Syekh Abdul Qadir Jailani dengan jujurnya menjawab hal yang sama.
Aku punya uang tuan, ada di dalam saku bajuku. Silahkan kalau mau diambil, jawabnya begitu. Lalu ketua perampok itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Begitu. Karena dia tidak percaya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia pun berkata seperti ini. Hai anak kecil, kenapa kamu berkata jujur seperti itu kepadaku? Padahal semua orang yang aku tanya apakah mereka membawa harta benda mereka, mereka selalu menjawab, saya tidak mempunyai harta, saya tidak mempunyai uang tuan. Mereka selalu menjawab seperti itu. Lalu, apa jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau menjawab seperti ini. Karena aku selalu memegang teguh nasihat yang diberikan ibuku kepadaku, tuan, untuk selalu berkata jujur, meskipun kejujuran itu akan membawaku kepada kebinasaan. Lalu, bagaimana reaksinya para perampok itu mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Mereka langsung menangis. Semua perampok itu langsung menangis. Para perampok itu menangis sejadi-jadinya. Lalu mereka berkata, aku merasa sangat malu kepada dirimu anak kecil. Kamu sungguh menjaga semua pesan dari ibumu itu. Sedangkan aku selama ini telah lalai dari semua kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku selalu melanggar perintah Allah dengan merampas semua harta benda orang-orang yang lewat di jalan ini. Untuk saat ini, aku akan langsung bertaubat kepada Allah. Kami akan bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Nah, dari cerita tadi bisa disimpulkan bahwa kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Selain itu, manfaat dari kejujuran adalah membuat kita dipercaya oleh orang lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah berkata bohong. Juga bisa menambah rasa percaya diri kita. Dan tentunya kita akan mendapatkan banyak teman, banyak sahabat. Karena dengan kejujuran kita akan selalu mendapatkan kebaikan. Nah, selain itu anak-anak, kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa kita menuju surga. Serta kebohongan akan memberikan kita keburukan. Keburukan itu nanti akan membawa kita menuju ke neraka. Kira-kira anak-anak pilih surga apa pilih neraka? Tentunya kita akan memilih surga ya. Oleh karena itu, mulai dari saat ini biasakan untuk berkata jujur. Jangan lagi ada kebohongan ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita bersolawat bersama dulu yuk. Nah, yang bisa silahkan ikuti ya. Kita bunyi bersama-sama mengucapkan sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Bisa semua ya? Itu dia tadi. Kita sudah mengenal tentang arti kejujuran. Jadi, mulai saat ini kita
Harus selalu berkata jujur ya. Oke, sekian dulu dari teacher. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, rajin mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Oke, sudah selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.